Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayat pertama sampai dengan 15. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihat, betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun, Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman-Nya, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Liturgi minggu pagi ini sudah mengarahkan, menuntun kita untuk sebuah perayaan. Di tangan kita tadi sudah memegang palem dan kita melambai-lambaikannya. Peristiwa ini mengingat kembali pada saat Tuhan Yesus menaiki keledai memasuki Yerusalem. Dan kita diingatkan pula bahwa dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, disitulah dimulai penderitaan yang berujung
pada salib kematian Yesus. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Raja Damai yang menderita. Berbicara tentang Raja Damai rasanya tidak asing kalau kita berbicara di gereja. Peristiwa Natal kita diingatkan kembali tentang kelahiran Sang Raja Damai. Kali ini Raja Damai itu harus menderita. Saudara-saudara, bicara tentang damai, ada banyak persoalan pergumulan di dalamnya. Ini tidak hanya perkara perang antar bangsa. Tidak hanya perkara penguasa yang menindas rakyatnya. Tidak hanya perkara suku dengan suku yang perang terus. Bicara damai itu bicara soal kita. Sangat dekat. Bahkan ada dalam lingkup keluarga kita, ruang domestik kita. Ada ungkapan bahasa Latin yang bunyinya si vis pacem para bellum. Saudara-saudara, entah siapa yang pertama mengatakan ini. Jika kamu mendambakan perdamaian, maka bersiap-siaplah untuk perang. Saudara-saudara, peribahasa ini sudah cukup lama. Bahkan zaman pemikir kuno Yunani, Plato misalnya, 400 tahun sebelum Yesus, pernah mengungkapkan hal-hal yang semacam ini. Kalau mau berdamai, siap berperang. Saudara-saudara, perang, baik tradisional maupun modern, telah memperlihatkan kepada kita bahwa pihak yang berhasil memenangkan perang, ia akan berkuasa. Berkuasa untuk mengendalikan, berkuasa untuk mengontrol, bahkan memaksa musuh yang ditaklukkan itu untuk diam, untuk bungkam, untuk mau diatur. Sekali lagi, ini perang bukan hanya soal antar negara. Ruang domestik keluarga kita seringkali juga memperlihatkan itu. Siapa yang menang punya otoritas dalam hidup keluarga, maka aku yang berhak ngatur kamu. Saudara-saudara, kontrol militer sebagai alat kekuasaan telah terbukti ampuh untuk menciptakan perdamaian, tanda petik. Maka militer yang kuat katanya akan menjamin negara itu stabil, negara itu damai. Sebaliknya, jika ada orang yang mencoba mengusik dan melawan, akan segera dicap sebagai pemberontak, subversif namanya. Saudara-saudara, ini persis sebenarnya dipraktekkan oleh Kekaisaran Romawi pada zaman Tuhan Yesus. Kaisar Agustus memulai dengan tatanan pemerintahannya. Ia menerapkan apa yang disebut dengan Pax Romana. Saudara-saudara, Pax Romana ini apa artinya? Ini adalah damai di wilayah kekuasaan Romawi dengan dijaga ketat oleh kekuatan militer yang hebat.
Maka siapapun tidak bisa melawan. Siapapun akan diam dan negara itu memang betul stabil. Memang betul tidak ada percekcokan, perselisihan lantaran ada militer yang kuat yang menjaganya. Saudara-saudara, minimal 200 tahun ini terjadi dalam kekaisaran Romawi itu. Perdamaian yang berada di bawah tekanan penguasa ternyata tidak hanya diperagakan, dipraktekkan oleh kekaisaran Romawi. Melainkan kalau saya amati hampir semua budaya, hampir semua bangsa. Kalau mau aman coba membungkam orang-orang yang potensi untuk melawan, untuk memberontak. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya pada saat itu ada dalam pemerintahan Romawi zaman Tuhan Yesus. Anda bangsa Yahudi. Dan kita dijajah oleh Romawi. Dengan kekuatan militer yang pada saat itu adalah number one di dunia. Kaisar Agustus itu luar biasa. Lalu kemudian kita dibatasi hak-hak kita. Apakah ini yang disebut damai? Apakah damai itu terjadi karena kita dibungkam? Karena kita tidak boleh mengungkapkan ekspresi kita, kehendak kita. Kalau saya pikir-pikir, kok rasanya bukan ini solusi perdamaian. Bukan keadaan seperti itu yang disebut damai ini. Saudara-saudara, ketika semua dibungkam, ketika kehidupan agama juga dibatasi, maka tidaklah mengherankan waktu itu Yesus masuk Yerusalem dengan menunggang keledai, lalu dielu-elukan, disambut meriah oleh orang banyak. Ini segera dicurigai. Dicurigai sebagai kelompok yang berpotensi merongrong kekuasaan. Baik kekuasaan orang-orang Yahudi maupun juga kekuasaan apalagi nantinya kuasa Kaisar Roma ini. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem pada saat itu memang benar telah kagum luar biasa terhadap Yesus. Ajarannya, mujizatnya, apa yang dilakukan oleh Yesus mendorong orang banyak ini untuk mengikuti dia. Kemanapun Yesus pergi, mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hal ini menjadi sesuatu yang buat orang Yahudi, khususnya para petinggi agama Yahudi, menjadi gangguan. Bagaimana mungkin Yesus bisa begitu rupa memikat? Nah, sejak Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang mati sebelah tangannya. Kalau versi Injil Markus itu dicatat Markus 3 ayat 8. Maka ketakjuban orang banyak terhadap Yesus semakin menjadi-jadi. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi, para imam, tokoh-tokoh Yahudi ini berusaha untuk mencari peluang. Bagaimana caranya Yesus itu disingkirkan? Sejak saat itu mereka mencari
Bagaimana untuk melawan Yesus, menghentikan Yesus. Nah, saudara-saudara, sekarang mereka semakin bersungguh-sungguh mencari jalan menangkap dan membunuh Yesus. Di sisi yang lain, ada risiko. Mereka sadar bahwa pengaruh Yesus sekarang itu sudah luar biasa. Kalau mereka melakukan dengan terang-terangan, maka juga mungkin orang-orang yang mengikuti Yesus itu akan berbalik melawan para petinggi Yahudi ini. Nah, saudara-saudara, sekarang mereka punya kesempatan emas. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika Yesus dielulukan orang banyak, dan ketika orang banyak itu menyambut, meneriakan, ini Raja orang Israel, ini anak Daud. Momentum itu tidak disia-siakan. Saudara-saudara, inilah saat yang tepat untuk mereka kemudian menangkap Yesus. Mereka mendapatkan kesempatan emas setelah ada orang dalam yang bersekongkol dengan para petinggi Yahudi itu. Yudas bersedia bekerja sama. Yudas yang sebelumnya sudah diperingatkan dalam perjamuan malam oleh Tuhan Yesus itu. Namun kini ia memilih keluar. Memilih menempuh kegelapan bersama-sama dengan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu. Singkat kata, Yesus berhasil ditangkap dan diperhadapkan pada pengadilan yang sudah direkayasa sedemikian rupa itu, yang ujungnya Yesus ini harus mati. Yesus harus mati seperti apa yang diungkapkan oleh imam besar Kayafas pada saat itu. Kayafas berperan dalam persekongkolan dengan orang Yahudi bersama-sama nantinya juga para penguasa Romawi itu. Saudara-saudara, menurut pendapat Kayafas adalah lebih baik kalau Yesus itu dikorbankan untuk menyelamatkan seluruh umat Yahudi daripada nantinya akan ada bahaya politik yang ditimbulkan oleh sepak terjang Yesus ini. Jadi Kayafas ini melihat Yesus begitu banyak pengikutnya, dikagumi, diteriaki sebagai Raja Israel. Kayafas berpikir, kalau betul nanti orang-orang Romawi itu melihatnya, maka tidak mustahil satu bangsa ini akan ditumpas oleh Romawi ini. Maka Kayafas mengatakan, ya lebih baik satu ini mati ketimbang kita nanti binasa semuanya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pagi-pagi buta para imam kepala, tua-tua, seperti yang tadi kita baca dalam Markus 15 ayat pertama ini, ahli-ahli Taurat dan semua anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan, permupakatan. Menurut hukum Yahudi yang mereka pahami, dicari-cari. Yesus ini harus mati. Karena ia telah menghujat Allah. Ia telah menyatakan diri anak Allah. Ia telah menyatakan dirinya sebagai orang yang bisa mengampuni dosa manusia. Padahal itu hanya dilakukan oleh Allah saja. Ini sudah cukup buat mereka untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati. Namun mereka sadar juga pada saat itu bahwa mereka tidak bisa menghukum mati. Oleh karena mereka sedang dalam keadaan terjajah oleh Romawi. Hanya Kaisarlah yang bisa menentukan itu.
Namun apa alasan mereka? Supaya pihak pemerintah Kaisar ini bisa menghukum mati Tuhan Yesus. Saudara-saudara, untuk itu mereka putar otak. Bagaimana caranya? Supaya kita mengadukan kepada pihak Kaisar pemerintah bahwa Yesus ini adalah orang yang berbahaya. Yesus merongrong pemerintahan Romawi. Lalu mereka menyampaikan tuduhan yang dapat diterima oleh Romawi. Tuduhan kali ini adalah beraroma politis. Di hadapan Pilatus, mereka menuduh Yesus, ini loh Pilatus, orang ini telah menyatakan dirinya raja orang Yahudi. Seolah-olah para petinggi Yahudi ini mau mengatakan, lihat, kami sudah menangkap nih pemberontak yang akan melawan Kaisar. Bahwa dia mengatakan dirinya adalah raja orang Yahudi, padahal ada raja di atas mereka, yaitu Kaisar Agustus. Saudara-saudara, ini jelas bisa memungkinkan pemerintah menghukum mati Yesus. Apa yang terjadi? Percakapan Tuhan Yesus dengan Pilatus. Mereka mendramatisir Yesus, saya bayangkan diborgol, dibelenggu, digiring ke tempatnya Pilatus. Laksana seorang penjahat besar, pemberontak. Padahal Yesus tidak melakukan apa-apa tentang itu. Supaya kelihatan bahwa jelas ini orang berbahaya. Saudara-saudara, yang terjadi dengan Pilatus, percakapan itu dimulai. Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Saudara-saudara, Yesus bungkam. Meskipun demikian, Yesus mencoba menjawab. Ia menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Lalu kemudian ditanya lagi pertanyaan yang serupa. Yesus diam. Dan ada banyak lagi tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Yesus untuk diadili di situ. Disinilah kembali Yesus bungkam. Seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia tetap diam. Nah, saudara-saudara, bungkamnya, diamnya Yesus dapat menjadi pertanda bahwa ia tidak tergoda untuk menunjukkan kuasanya sebagai raja. Ia bukan raja seperti Kaisar yang menciptakan perdamaian di bawah tekanan dan tindasan. Ia adalah raja damai yang menempuhnya bukan dengan cara perang, bukan dengan cara penaklukan, yang justru ini diharapkan juga oleh para murid orang-orang Yahudi itu. Bukan dengan cara penaklukan, tetapi raja damai yang hadir dengan cara mempraktekkan cinta kasih. Raja damai bukan dengan pedang, bukan dengan pentung, bukan dengan senjata, tapi dengan hati. Hati yang membawa cintanya. Saudara-saudara, inilah perdamaian sebenarnya yang sesungguhnya. Karena manusia akan menyambutnya bukan dengan terpaksa. Karena tekanan dan intimidasi. Tetapi cinta itu akan disambut dengan hati juga. Saudara-saudara, Anda bisa diam. Anda bisa tidak melakukan apa-apa. Nurut saja ketika Anda ditekan. Ketika pilihannya adalah mati atau ikut.
Tapi ada hal Anda bisa setia, bisa ikut apa yang Tuhan inginkan kalau Anda merasakan cintanya. Kalau Anda merasakan kasih Tuhan. Maka melakukan kehendaknya bukan tekanan, tapi respon ungkapan syukur. Seorang ayah, seorang ibu bisa saja meminta anaknya untuk nurut. Di bawah tekanan. Gak nurut, lu gak kasih uang jajan. Gak nurut, gak dikasih warisan. Dia bisa nurut. Tapi apakah dengan sepenuh hati? Tidak. Ini Pak Romana itu. Kaisar menciptakan keamanan, kedamaian karena tekanan. Yesus datang membawa cintanya. Aku mendamaikanmu dengan Allah. Seberapapun dosa, besarnya dosamu, semerah kirmisi akan menjadi seputih salju. Ketika cintanya itu kita rasakan, maka Anda akan berdamai dengan Allah. Kita akan setia dengan Dia, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta yang kita terima dengan hati kita. Itu yang Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus melakukan ini, walaupun dibayar dengan nyawa, dengan penderitaan, Dia melakukannya untuk kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Palmarum. Yesus yang disambut dengan gembira ketika masuk ke Yerusalem untuk menuntaskan karyanya sebagai Raja Damai. Hari ini, pada saat yang sama, kita juga kembali diingatkan akan kesengsaraan Yesus. Minggu sengsara. Lalu apa buahnya buat kita semua ini? Apakah kita telah menyambut Sang Raja Damai itu dengan membuka hati? Merasakan kedamaian cintanya. Cinta yang memulihkan kita sehingga dengan kekuatan cinta kasih Allah itu kita dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita yang dalam keadaan tertekan, yang dalam keadaan tersisih, tersingkir, menderita, dan berbeban berat. Saudara-saudara, ketika kita menyambut Sang Raja Damai, kita pun akan bersedia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan damai Tuhan itu. Untuk memperlihatkan pada dunia, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa cinta kasih Tuhan itu bukan tekanan, tapi betul-betul mencintai kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Maka mestinya kita respon dengan ungkapan syukur. Kita melayani dengan sukacita. Beribadah bukan karena tekanan. Diteguhkan menjadi penatua bukan karena terpaksa, tapi karena kesempatan aku membalas cinta kasih Tuhan. Kesempatan aku boleh berkarya di ladang Tuhan. Biarlah ini menolong kita untuk menghayati kesengsaraan Tuhan dan untuk kita senantiasa bersyukur. Bersyukur untuk Raja Damai yang sudah hadir ke dunia ini, yang telah menyatakan kedamaian meskipun lewat jalan penderitaan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.